Diabetes mellitus atau DM. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah. Insulin menyebabkan gula berpindah ke dalam sel tubuh sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Tanda dan gejala-gejala klasik yang pertama rasa haus berlebihan, yang kedua rasa lapar berlebihan, yang ketiga sering kencing, yang keempat berat badan turun drastis. Gejala lain, yang pertama luka lambat sembuh, kedua mata kabur, dan ketiga mudah lelah. Jenis-jenis DM. Yang pertama, DM tipe 1, yang kedua DM tipe 2, yang ketiga gestasional, dan yang keempat pradiabetes. Patofisiologi diabetes mellitus. Patofisiologi diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1, terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. DM tipe 1 terdapat 4 tahapan. Yang pertama, kerentanan genetik, yang kedua, pajanan lingkungan atau infeksi virus, yang ketiga, insulinitis, yang keempat, transformasi sel beta Ag asing. DM tipe 2 terdapat 3 fase. Pertama, glukosa plasma normal, yang kedua, hiperglikemia setelah makan, dan yang ketiga, hiperglikemia puasa dan DM yang nyata sekresi insulin turun. Faktor resiko diabetes mellitus. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga bangsa dan etnik, yang keempat faktor keturunan, dan yang kelima riwayat penderita diabetes gestasional. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama, obesitas, yang kedua aktivisi yang kurang baik, yang ketiga hipertensi, yang keempat stres, yang kelima pola makan, yang keenam penyakit pada pankreas, dan yang ketujuh alkohol. Selanjutnya yaitu determinan. Yang pertama ada host. Ini di dalamnya termasuk genetik atau faktor keturunan, usia, jenis kelamin, pola makan dan kegemukan atau obesitas, kurang gerak badan dan infeksi. Selanjutnya ada agen, yaitu pola atau kebiasaan buruk individu, gangguan pankreas maupun resistensi insulin. Yang terakhir ada environment, yaitu kondisi sosial ekonomi yang baik. Penanganan dan prognosis diabetes mellitus. Tujuannya, yang pertama jangka panjang, yaitu mencegah komplikasi, dan yang kedua jangka pendek menghilangkan keluhan atau gejala DM. Penata laksanaan DM, penanganannya yang pertama diet, dan yang kedua latihan. Pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri. Yang pertama yaitu ada terapi, itu pun jika diperlukan. Yang kedua pendidikan atau pengetahuan. Pencegahan, primordial prevention, yaitu usaha memelihara dan mempertahankan kebiasaan atau perilaku hidup yang sudah ada dalam masyarakat yang dapat mencegah resiko terhadap penyakit dengan melestarikan perilaku atau kebutuhan hidup sehat yang dapat mencegah atau mengurangi tingkat resiko terhadap suatu penyakit tertentu atau terhadap berbagai penyakit secara umum. Primary prevention, yaitu mempertahankan perilaku makanan sehari-hari yang sehat dan seimbang dengan meningkatkan konsumsi sayuran dan buah, membatasi makanan tinggi lemak dan karbohidrat sederhana, mempertahankan berat badan normal sesuai dengan umur dan tinggi badan, melakukan kegiatan jasmani yang cukup sesuai dengan umur dan kemampuan. Secondary prevention, dimulai dengan mendeteksi dini pengidap diabetes. Karena itu dianjurkan untuk pada setiap kesempatan, terutama untuk mereka yang beresiko tinggi, agar dilakukan pemeriksaan penyaringan glukosa darah. Tertiary prevention, perawatan dan pengobatan khusus pada penderita diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, gangguan saraf, serta mencegah terjadinya cacat maupun kematian karena penyebab tertentu, serta usaha rehabilitasi.